Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk anak-anakku sekalian. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar front office. Kita masih di seksi concierge atau porter atau bellboy yang selama ini kalian kenal. Kita sudah mempelajari dua prosedur sebelumnya, yaitu prosedur ketika bellboy atau porter ini menangani kedatangan tamu atau guest arrival. Kemudian prosedur yang kedua yaitu prosedur tamu pindah kamar atau room change, di mana tamu mengajukan untuk pindah kamar ataupun hotel memindahkan tamu ke kamar yang lain. Dan yang sekarang pada hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana seksi concierge menangani tentang keberangkatan tamu. Ya, di sini sengaja Ibu masukkan beberapa gambar-gambar yang kira-kira sesuai dengan materi kita pada hari ini. Ada seorang petugas di kamar yang sedang merapikan kamar ataupun making bed, kemudian ada petugas di front office, ada bellboy-nya atau ada concierge-nya di sini, dan ada beberapa jenis barang bawaan tamu. Nah, apa yang akan dilakukan oleh seorang bellboy ataupun seorang porter ketika menangani barang bawaan tamu? Tentunya harus ada perencanaan yang matang, harus ada persiapan yang bagus sehingga mereka dapat menangani barang tamu tersebut. Nah, pada hari ini yang akan kita pelajari adalah menangani barang tamu individu yang akan berangkat. Sebenarnya tidak terlalu jauh beda antara barang tamu individu dan barang tamu rombongan, tapi di sini fokuskan dulu ke barang tamu individu berangkat. Informasi keberangkatan tamu itu dari mana saja ketika kita mengetahui tamu tersebut akan berangkat. Beberapa sumber informasi tentang keberangkatan tamu bisa diperoleh dari EDL atau Expected Departure List, yaitu daftar tamu yang diharapkan berangkat. Expected Departure List. Concierge akan memperoleh expected departure list ini biasanya dari petugas reception atau petugas dari petugas penerima tamu, di mana untuk tamu-tamu yang sudah menginap beberapa hari di hotel akan ada daftarnya, kapan mereka tiba, berapa lama mereka tinggal, dan kapan mereka berangkat. Nah, daftar keberangkatan itulah yang biasa disebut dengan istilah expected departure list ataupun daftar tamu yang diharapkan berangkat. Informasi lain berasal dari reception. Ketika seorang tamu mungkin yang tanpa rencana sebelumnya melapor kepada reception bahwa dia akan berangkat, informasi lainnya adalah dari FOC atau front office kasir. Sama, tamu melaporkan kepada front office kasir bahwa dia akan berangkat, ataupun yang terakhir dari tamu tersebut sendiri, tamu sendiri. Ya. Kemudian kita lanjut. Ketika kita sudah memperoleh mengenai informasi keberangkatan tamu tadi, apa yang harus kita lakukan? Di sini kita berbicara tentang concierge yang harus dilakukan oleh concierge. Concierge ini adalah seksi di mana porter ataupun bellboy tersebut berada. Informasi yang diperlukan apa saja? Pertama, number of bags. Number of bags ini adalah jumlah barang yang dibawa oleh tamu atau jumlah barang yang akan dijemput oleh bellboy atau porter ke kamar tamu. Ini sudah harus diberitahu atau kita harus memperoleh informasinya terkait dengan pengangkutan barang tamu tersebut dari dalam kamar ke lobi atau dari dalam kamar ke lobi kemudian ke kendaraan tamu. Jadi apakah kita memerlukan troli atau tidak? Kalau misalkan memang ketika ditanyakan tamunya memiliki barang yang banyak, mungkin 1 atau 2 saja, ya berarti kita tidak perlu membawa troli ke kamar tamu tersebut. Informasi lain apa yang diperlukan yaitu time of collection. Time of collection ini adalah waktu pengumpulan barang. Pada kejadian untuk tamu rombongan, time of collection ini sangat penting karena di situ kita akan mengetahui jam berapa kesepakatan antara tamu dengan pihak hotel bagi pihak hotel untuk mengangkut barang-barang tamu tersebut.
Begitu pula untuk barang tamu individu, jam berapa tamunya siap untuk barang-barangnya akan diangkut. Kemudian transportation, ini juga informasi yang tidak kalah penting terkait dengan pengangkutan barang. Dibutuhkan transportasi untuk ke bandara atau tidak. Kalau untuk tamu rombongan sudah jelas, sudah pasti dia akan membutuhkan transportasi dalam bentuk bus ataupun mobil-mobil lainnya. Kalau untuk tamu individu, tentunya biasanya dari pihak tamu dia sudah akan menginformasikan kepada concierge, dalam hal ini kepada bell captain, bahwa dia membutuhkan transportasi atau tidak untuk bandara. Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke pengangkatan atau pengangkutan barang tamu individu berangkat. Di sini ada dua hal yang harus diketahui sebelum menjemput barang ke kamar tamu dan membawa barang bawaan tamu dari kamar. Seperti apa? Sini akan kita lihat lebih jelasnya lagi. Sambil Ibu menjelaskan seperti ini, sebenarnya kalian juga bisa sambil melihat buku paket yang ada, yang sudah kalian miliki masing-masing, yaitu operasional kantor depan hotel yang jilid 2. Ya, sebelum menjemput barang ke kamar tamu, di sini sudah jelas bell captain sebagai atasan dari bellboy akan memberi perintah kepada di sini bell captain memberi perintah kepada bellboy ya. Ini Ibu salah tulis, maaf. Kemudian bellboy akan menerima bellboy errand card. Ingat, bellboy errand card di semua prosedur penanganan barang, apakah tamu tiba, pindah kamar ataupun berangkat, seorang bellboy tetap harus membawa bellboy errand card ini untuk sebagai persyaratan bahwa dia sudah menangani barang tamu tersebut. Karena di bellboy errand card ini akan jelas tertera kapan bellboy melaksanakan tugas, jumlah dan jenis barang apa saja yang dia tangani. Itu semuanya akan tertera di bellboy errand card. Nah, bellboy errand card yang diterima oleh bellboy dari bell captain itu telah dicap tanggal dan waktu. Ini juga sangat penting sehingga akan diketahui jam berapa bellboy mulai bekerja. Kalau yang pernah Ibu jelaskan sebenarnya hampir sama dengan time last dan time return. Kemudian bellboy melapor kepada petugas pramugraha atau yang biasa dikenal dengan istilah room boy ataupun roommate kalau perempuan. Ini juga penting agar petugas pramugraha ataupun room boy maupun roommate tadi mengetahui bahwa memang bellboy masuk ke kamar tamu untuk membantu tamu tersebut. Kemudian masuk ke prosedurnya, mengetuk pintu kamar, masuk kamar tamu dan menanyakan barang bawaan tamu yang akan dibawa. Oke. Nah, bagaimana membawa barang bawaan tamu dari kamar? Periksa kembali barang-barang tamu yang tertinggal. Jangan sampai tamu sudah mengharapkan kita membawa barangnya, ternyata ada barang tamu yang tertinggal. Kalau misalkan tamunya berada di dalam kamar tersebut, akan lebih mudah karena tamu bisa mengecek langsung juga barangnya. Tapi yang akan biasa juga terjadi pada kejadian untuk tamu-tamu rombongan yang tinggal di hotel, ada kejadian kadang tamunya tidak berada di hotel. Jadi biasa tour leader atau pimpinan rombongan yang akan mengatur barang. Nah, ini harus diperiksa kembali di kamar tersebut, memastikan bahwa sudah tidak ada lagi barang-barang tamu yang tertinggal. Apalagi hal yang harus diperhatikan yaitu memeriksa barang-barang hotel yang hilang ataupun rusak. Ini juga penting karena kadang-kadang ada tamu yang nakal. Contoh misalkan handuk hotel hilang, apakah itu hand towelnya yang gampang diselip, ataupun barang-barang hotel yang lain, terkecuali seperti yang guest supplies di hotel kayak sabun, nah itu tidak masalah. Kemudian membawa barang keluar kamar, kemudian mematikan lampu kamar. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk di pencatatan barang tamu individu berangkat. Pencatatannya ini ada dua hal yang penting yang harus diperhatikan. Kaitannya dengan kita melengkapi catatan pada BBEC. Apa ini BBEC? Ini singkatan dari Bellboy Errand Card. Di Bellboy Errand Card itu sebenarnya ada tempat di mana kita harus memberikan tanda bahwa kunci kamar itu sudah kembali dan juga tentang masalah pembayaran tamu sudah selesai atau belum.
Lebih jelasnya kita lihat di sini. Ya. Nah, di sini di tabel yang ada, sekali lagi silakan kalian mempelajari buku kalian. Ini sama dengan yang ada di buku paket kalian. Di sini kegiatannya seperti yang tadi yang Ibu katakan, melengkapi catatan pada bellboy errand card. Apa sih deskripsinya? Pertama, pastikan bahwa kunci kamar telah dikembalikan sebelum tamu meninggalkan hotel. Untuk itu, memeriksa kunci kamar pada kasir kantor depan harus diperiksa. Tamunya sudah mengembalikan kunci apa tidak? Kadang ada hotel yang memang kunci kamarnya itu dibuat untuk sekali pakai, setelah itu dibuang. Tapi ada juga yang kunci kamar harus dikembalikan karena akan diprogram ulang. Kunci kamar juga bisa ditinggalkan atau diletakkan di meja konsier ataupun di rak kunci dan surat. Ini juga harus dipastikan. Ataupun di dalam kamar, bisa juga menanyakan langsung ke tamu berangkat, atau ada yang disebut dengan istilah check out key rack. Check out key rack ini juga kunci kamar untuk kotak khusus untuk kunci-kunci kamar bagi tamu-tamu yang akan berangkat. Jika kunci kamar telah dikembalikan, maka ditulis key OK. Nah, ini penting, key OK pada bellboy errand card. Ya. Bila kunci dinyatakan hilang, maka ditulis key lost pada bellboy errand card dan dilaporkan kepada konsier. Ini juga sangat penting. Deskripsi kegiatan lain yang dilakukan adalah memeriksa pembayaran tamu. Apakah tamu sudah melunasi pembayarannya atau tidak? Itu harus kita memeriksa langsung ke kasir kantor depan atau front office kasir. Pastikan bahwa tamu telah menyelesaikan rekeningnya, minta cap paid atau charge pada kasir kantor depan atau front office kasir. Ya. Nah, ini nanti yang terakhir ketika bell captain, ketika bellboy sudah menyerahkan bellboy errand card, maka bellboy errand card-nya akan data-datanya itu akan dipindahkan ke bellboy control sheet oleh bell captain. Itu tentang pencatatannya atau recording. Nah, jadi sebenarnya tidak banyak ya prosedurnya, bisa kalian lihat di sini. Kita sudah hampir sampai di bagian akhir. Sekarang bagaimana ketika memuat barang di bagasi kendaraan? Ini tetap harus dalam pengawasan bellboy, harus dalam pengawasan porter ataupun konsier sehingga tamu tersebut tetap terlayani dengan baik. Ketika memuat barang di bagasi, beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini kita sudah rangkum menjadi 3 bagian besar, yaitu memperhatikan stacking dan special sign atau stacking teknik. Kemudian saying goodbye, mengucapkan selamat tinggal. Kemudian record car license plate atau nomor polisi kendaraan. Lebih jelasnya, ya di sini di deskripsi kegiatannya. Sebelum barang dimasukkan, dimuat menggunakan metode menyusun barang yang benar, stacking dan special sign. Minta pada tamu untuk memeriksa kembali jumlah barang, keadaan barang. Gunakan metode yang benar dalam menyusun barang di bagasi. Kita sudah mempelajari stacking teknik atau teknik stacking dan special sign. Special sign ini antara lain contohnya barang yang harus tetap dalam posisi berdiri, tidak dibalik ataupun tidak dimiringkan. Mengucapkan selamat jalan kepada tamu dengan ramah dan hangat, mempersilakan tamu memasuki kendaraan dengan hati-hati. Catat nomor polisi kendaraan yang digunakan oleh tamu untuk mengantisipasi berbagai hal yang mungkin terjadi setelah tamu meninggalkan hotel. Nah, ini sangat penting kita perhatikan. Ya, jadi ketiga-tiganya ini penting, tapi yang paling penting lagi adalah ini. Kenapa? Karena ketika tamu meninggalkan hotel, maka kita tidak bertemu lagi dengan tamu. Kalaupun misalkan tamu menggunakan transportasi dari hotel, berarti tidak jadi masalah karena transportasi atau mobil yang digunakan tersebut dari hotel kita. Dan jadi pertanyaan adalah kalau misalkan tamu tersebut menggunakan transportasi umum, misalkan taksi ataupun bus lainnya. Ini yang harus paling tidak kita tahu bahwa mobil atau kendaraan yang digunakan oleh tamu tersebut nomor polisinya berapa.
dan itu harus dicatat. Biasanya ini dicatat di Bellboy Iron Card. Ya, baik. Itu materi kita pada hari ini. Setelah kalian mempelajari materi ini, setelah kalian menonton video ini, perhatikan dengan baik-baik semua penjelasan yang sudah Ibu berikan ke kalian. Isilah daftar hadir nanti yang ada di Google Classroom. Ibu sudah siapkan daftar hadirnya. Di daftar hadir tersebut ada kalian harus mengisi nama kelas dan ringkasan secara singkat tentang materi yang Ibu bawakan sekarang ini, saat ini. Kemudian ada kuis yang Ibu buat, silakan kalian kerjakan. Kuis tersebut adalah kuis penugasan, maksimal pengumpulannya adalah tanggal 8 Mei jam 11 pagi. Kuisnya dalam bentuk kuisis. Baik, anak-anakku sekalian, demikianlah apa yang ingin Ibu jelaskan pada hari ini. Silakan bekerja, silakan belajar, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.